Ketemu lagi bersama saya Nabila Leda Suraya di paparan materi kalkulus diferensial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aturan penentuan turunan. Simak baik-baik ya, let's go! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan penentuan turunan, di mana aturan penentuan turunan ini terdiri dari beberapa aturan-aturan untuk menentukan turunan. Proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan yakni dengan menyusun hasil bagi selisih, yaitu fx plus h min fx per x. Dan menghitung limitnya dapat memakan waktu banyak dan membosankan kan? Jadi kita akan mengembangkan cara yang akan memungkinkan kita untuk memperpendek proses yang berkepanjangan ini dan mencari turunan semua fungsi yang nampaknya rumit dengan segera. Ingat kembali bahwa turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Kita lihat dalam sebab sebelumnya bahwa jika fx-nya sama dengan x pangkat 3 plus 7x, maka f aksennya atau turunannya itu kan menjadi 3x kuadrat plus 7. Ketika kita mengambil turunan dan f, kita katakan bahwa kita mendiferensiasikan f. Turunan beroperasi pada f untuk menghasilkan f aksen. Seringkali kita menggunakan lambang dx untuk menunjukkan operasi diferensiasi. Jadi kita menuliskan dx fx sama dengan f aksen. Atau dalam kasus yang baru saja disebutkan itu, jadi dx-nya dx dari x pangkat 3 plus 7x itu sama dengan 3x kuadrat plus 7. Dengan notasi Leibniz yang diperkenalkan dalam subbab sebelum ini, sekarang kita mempunyai 3 notasi untuk turunan. Jika y sama dengan fx, kita dapat menyatakan turunan dari f oleh f aksen atau dx fx atau dy per dx. Kita akan menggunakan notasi dy per dx yang bermakna sama seperti operator dx. Yang pertama yaitu aturan konstanta dan pangkat. Grafik fungsi konstanta fx sama dengan k adalah sebuah garis mendatar yang karenanya mempunyai kemiringan 0 di mana-mana. Ini merupakan suatu cara untuk memahami teorema pertama kita. Kita bisa lihat teorema A aturan fungsi konstanta yaitu jika fx sama dengan x, jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen sama dengan 0, yakni dx dari k-nya itu sama dengan 0. Bukti, di sini kita bisa lihat bahwa f aksen x sama dengan limit h menuju 0 atau mendekati 0, fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, k dikurangi k per h sama dengan limit h mendekati 0, 0 sama dengan 0. Aturan yang kedua yaitu aturan fungsi satuan. Bisa kita lihat teorema B aturan fungsi satuan. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x-nya sama dengan 1, yakni dxx-nya sama dengan 1. Jadi jika fx-nya fx-nya itu sama dengan x, maka turunan dari fx tersebut adalah 1. Buktinya bisa kita lihat f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h min x per h. Jadi itu fx-nya kita substitusikan dengan x, dengan fungsi fx-nya itu ya. Lalu ya jadinya x plus h min x per h sama dengan x dikurangi x itu kan habis, jadi limit h mendekati 0, h per h sama dengan 1. Jadi teorema tersebut benar ya, karena buktinya juga bisa kita jabarkan menjadi sama dengan 1. Sebelum menyatakan teorema yang berikutnya, kita ingatkan kembali sesuatu dari aljabar, bagaimana memangkatkan suatu binomial. Jadi jika a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat, terus bisa kalian lihat dan seterusnya sampai a plus b pangkat n. Lalu selanjutnya yaitu teorema C. Maaf ya, di sini teorema B, harusnya teorema C tentang aturan pangkat. Dimana jika fx-nya sama dengan x kuadrat dengan n bilangan bulat positif, maka f aksennya sama dengan nx pangkat n dikurangi 1, yakni dx x pangkat n-nya sama dengan nx pangkat n kurangi 1. Jadi kalau suatu fungsinya itu x kuadrat, maka turunannya itu akan menjadi nx n dikali x pangkat n min 1. Buktinya kita lihat ya,
fx sama dengan limit h mendekati 0, di mana fx plus h min fx sama dengan h. Kita substitusikan limit h mendekati 0 menjadi x plus h per h pangkat n dikurangi x pangkat n. Sama dengan limit h mendekati 0, x pangkat n plus nx, n dikali x pangkat n min 1, h plus n min 1 per 2, x pangkat n min 2, h pangkat 2 plus seterusnya sampai plus nx h pangkat n min 1 plus h pangkat n min x pangkat n per h. Bisa kita lihat di dalam kurung siku itu semua suku kecuali yang pertama itu mempunyai h sebagai faktor ya kan, sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0 ketika h mendekati 0. Jadi f aksennya sama dengan nx pangkat n min 1. Bisa dibuktikan ya teorema yang aturan pangkat itu. Sebagai ilustrasi kita bisa lihat gini ya, ada contoh dx nya itu x pangkat 3, atau misalkan f aksennya itu x pangkat 3 ya, sama dengan jadi f aksen atau dx dari x pangkat 3 itu sama dengan, kita ingat kembali rumusnya itu n kali x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya itu kita kalikan dengan x tersebut. 3 pangkat x itu kan 3x, lalu pangkat yang semula itu dikurangi 1, jadi 3 kurangi 1 2 menjadi 3x pangkat 2. Lalu ada juga ini f aksen atau turunan dari x pangkat 9 itu sama dengan 9x pangkat 8, karena 9-nya dikali x dan pangkat 9 itu dikurangi 1, maka menjadi 9x pangkat 8. Baiklah, sekarang kita masuk ke aturan kelipatan konstanta, di mana jika x suatu konstanta f dan f suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka kf aksen x sama dengan k dikali f aksen x, yakni dx dari k dikali fx sama dengan k dikali dx fx. Dalam kata-kata pengalih konstanta k dapat dikeluarkan dari operator dx. Buktinya, kita misalkan fx-nya itu sama dengan k dikali fx, maka f aksennya itu sama dengan limit h mendekati 0, x plus h min fx per h. Kita substitusikan ketika fx-nya itu menjadi k dikali fx, maka menjadi limit h mendekati 0, k dikali fx plus h min k dikali fx per h sama dengan limit h mendekati 0, k dikali fx plus h min fx per h sama dengan k dikali limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h sama dengan k dikali f aksen x. Maka terbukti ya teman-teman, dari teorema aturan kelipatan konstanta itu bisa kita buktikan itu terbukti. Misalnya di sini ada contoh lah ya, yaitu dx atau turunan dari min 7x pangkat 3 itu sama dengan min 7 dx x pangkat 3 sama dengan min 7, lalu turunan dari x pangkat 3 itu 3x pangkat 2, lalu bisa kita kalikan menjadi sama dengan min 21x pangkat 2. Dan di sini juga ada yang dalam bentuknya perperan ya, atau dalam bilangan rasional. Jadi dx dari 4/3 x pangkat 9 itu sama dengan 4/3 dx x pangkat 9. 4/3 nya masih tetap, lalu x pangkat 9 nya kita ubah menjadi turunannya yaitu 9x pangkat 8, lalu bisa kita kalikan 9 dikali 4 36, 36 dibagi 3 12, jadi 12x pangkat 8. Masuk ke teorema yang E, yaitu aturan jumlah. Jika f dan g adalah satu-satu fungsi yang terdiferensiasikan, maka f. Lalu masuk ke teorema E, yaitu aturan jumlah, di mana jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f plus g aksen x sama dengan fx plus g aksen, yakni dx fx plus gx sama dengan dx-nya dari fx ditambah dx dari gx tersebut. Dalam kata-kata, turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan. Buktinya bisa kita lihat, misalkan fx-nya sama dengan fx plus gx, maka f aksennya sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h plus gx plus h per h dikurangi fx plus gx per h. Jadi kalau penjumlahan itu bisa kita kurangi dahulu, lalu nanti akan menjadi penjumlahan ya, yang bawahnya itu kan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h ditambah gx plus h min gx per h. Maka hasil akhirnya itu akan menjadi f aksen x dan plus g aksen x.
Bisa terbukti juga. Sekarang sembarang operator L dengan sifat-sifat yang ditanyakan dalam teorema dan E disebut linear, yakni L adalah operator linear jika 1. LKF sama dengan KLF untuk setiap konstanta K. 2. LF plus G sama dengan LF plus LG. Masuk ke teorema F, yaitu aturan selisih. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka F dikurangi G aksen X sama dengan F aksen dikurangi G aksen X, yakni dx-nya dx dari fx dikurangi gx itu sama dengan dx fx dikurangi dx gx. Contohnya, kita masuk ke contoh. Carilah turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6 dan 3x pangkat 5 min 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16. Penyelesaiannya, dx 5x kuadrat plus 7x min 6 sama dengan dx 5x kuadrat plus 7x min dx 6. Ini termasuk ke teorema F, yaitu aturan selisih yang ini ya. Dia termasuknya ke aturan selisih. Sama dengan, kita bisa jabarkan lagi, dx 5x kuadrat ditambah dx 7x min dx 6. Dia masuknya ke teorema aturan jumlah. Jadi yang dalam kurung 5x kuadrat plus 7x itu bisa kita operasikan dengan teorema E yang aturan jumlah. Nah, setelah ini juga masih kita bisa operasikan lagi, yaitu 5dx x kuadrat plus 7dx x min dx 6. Ini termasuk ke teorema D yang aturan kelipatan konstanta. Itu yang aturan kelipatan konstanta yang sudah saya jelaskan tadi, yang KF aksen X itu. Bisa lagi lalu kita turunkan ya, 5-nya itu tetap karena dia tidak dx ya. Lalu dx x kuadrat atau turunan dari x kuadrat itu kan 2x plus 7-nya turunan dari x itu 1, turunan dari 6 yaitu 0. Bisa kita jumlahkan atau kita kalikan, yaitu sama dengan 10x plus 7.